hari ini saya mendengar tentang di berita, di headline berita atau di beranda Instagram dan di mana-mana bahwa Ruang Guru telah memberikan PHK kepada ribuan atau ratusan karyawan. Nah, ini cukup semakin saya akhir-akhir ini banyak melihat startup yang mulai mem-PHK karyawannya. Bahkan ini startupnya terkenal ya kan, perusahaannya juga cukup terkenal. Nah, ini cukup mengejutkan karena mungkin saya yang membaca terkejut, apalagi mereka yang bekerja di sana. Mungkin mereka juga pasti menyiapkan mental ya, shock ya di PHK dari perusahaannya. Nah, hari ini saya mengajak bersama-sama kita membuka di dalam kitab Habakuk. Mohon maaf saya tidak memakai PowerPoint. Saya mengajak kita bersama-sama membaca dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-19, ayat 17 sampai 19. Kita akan membaca bersama-sama secara bersuara dari rekan-rekan semuanya, rekan-rekan dewasa muda di tempat ini. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Dalam hitungan yang ketiga kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini tidak asing ya. Kita sering membaca, bahkan ini menjadi ayat-ayat yang biasanya ayat emas atau ayat yang memberkati kita kalau akhir tahun atau melewati awal tahun, atau ayat-ayat yang menguatkan ya. Kita hafal ya, karena ada lagunya, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama. Saya akan memberikan judul renungan firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu sabar karena percaya Tuhan. Sabar karena percaya Tuhan. Nah, kalau kita melihat sabar, saya menyandingkan dua kata antara sabar dan percaya. Itu pasti selalu ada kaitannya ya, saudara-saudara, rekan-rekan. Karena kita tidak bisa menjadi percaya kalau kita tidak sabar. Kita juga tidak akan bisa menjadi sabar kalau kita tidak percaya. Jadi itu ada dua hal kaitannya. Saudara, saya memberikan contoh. Kalau misalkan kita memesan online ya, sekarang zamannya online ya, ojek online atau Shopee ya. Kalau kita tidak percaya dengan yang dijual, mungkin kita tidak menjadi sabar. Misalkan, aduh, ini orangnya kira-kira jualannya ini terpercaya atau enggak? Ini jualannya ini akurat atau bagus nggak barangnya ya? Nah, kita gampang gegabah, kita gampang khawatir, bahkan seringkali kita menjadi tidak sabar. Tetapi kalau misalkan kita yakin bahwa ini marketnya ini terpercaya, marketnya ini sudah memiliki testimoni yang terpercaya, berarti kita akan sabar menanti barangnya datang. Atau kita menanti ojek online ya, makan online. Kalau makanannya ini kita sudah direkomendasi beberapa orang ini terpercaya, ini enak, pasti kita sabar menantinya ya. Tapi kalau misalkan kita belum tahu ini, nanti tiba-tiba datangnya tidak sesuai ekspektasi, saudara, biasanya kita menjadi emosi, menjadi marah. Aduh, kok kayak gini, menyesalkan ini, biasanya gitu ya. Nah, sabar dan percaya ini ada dua hal yang berhubungan, apalagi kepercayaan di dalam Tuhan atau sabar di dalam menanti Tuhan atau menanti janji Tuhan. Jadi kita tidak akan bisa mudah percaya, saudara, kalau kita tidak memiliki kesabaran. Sebaliknya, kita tidak akan menjadi orang yang sabar kalau kita tidak gampang atau kita tidak percaya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana seorang Habakuk. Habakuk ini seorang nabi Allah yang dia mendapatkan penglihatan dari Allah untuk dikuatkan. Habakuk ini bercerita, kalau nanti membaca di pasal pertama, pasal yang kedua, ceritanya bagaimana Habakuk ini menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan rasa ketidakadilan yang dilihat di depan mata, menyampaikan rasa yang kecewa dengan situasi atau yang dihadapi di depan mata. Dia mengungkapkan
bagaimana orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Yang ini menjadi kekuatan Habakuk, saudara-saudara. Bagaimana Habakuk di tengah situasi yang dihadapinya, di tengah situasi yang tidak enak, dia melihat bagaimana orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, kok bisa muncul, kok bisa dia dibebaskan, padahal dia sudah berbuat jahat. Harusnya dia mendapatkan apa yang pantas didapatkan. Kalau dia misalkan membunuh, ya harusnya dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Tapi kok tidak terjadi? Dan dia mulai, saat itu Habakuk mulai menyampaikan keluh kesahnya, bagaimana ini gak adil. Sedangkan kita yang orang percaya, yang benar-benar hidup seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan maunya Tuhan, seturut dengan titahnya Tuhan. Tapi kok kita tidak diberikan pembelaan, tapi kok kita tidak melihat kalau orang benar itu harus diselamatkan saat itu juga. Nah, Habakuk mengeluhkan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Namun di sini dia menguatkan, seperti halnya Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Walaupun di dalam ayat yang sudah kita baca, dia melihat pohon ara ini gak berbunga, pohon anggur gak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, hasil-hasil yang diharapkan itu tidak ada. Hasil yang harusnya diharapkan itu tidak terjadi. Nah, Habakuk menyampaikan bahwa Habakuk tetap memilih sabar untuk percaya kepada Tuhan. Saudara, saya akan bersama-sama membuktikan bagaimana Habakuk memiliki rasa yang percaya, yang sabar. Kalau kita menanti janji Tuhan yang didoakan kepada Tuhan, kalau misalkan tak kunjung diwujudkan, kita ingin punya rumah, kita ingin beli mobil, atau ingin punya pasangan hidup, saudara berumur sekian lama, tapi kok tidak dinyatakan, saudara, kadang-kadang kita pasti merasa tidak sabar. Seperti tadi saya mengumpamakan ketika kita menanti Gojek online. Kalau Gojek online itu ada panduannya ya, saudara, 36 menit lagi datang, 20 menit lagi datang makanannya. Tapi kalau menanti janji Tuhan tidak ada, 6 menit lagi datang nih pesanannya, atau yang didoakan 1 jam lagi. Tidak ada, saudara. Dan itu yang membuat harus sabar, menguji kesabaran. Kalau Gojek online atau market online itu kan kita bisa tahu 2 hari lagi datang, ada kepastian. Tapi kalau di dalam Tuhan, saudara, kesabaran kita akan diuji. Bahkan kadang-kala kita tidak mendapatkan, belum melihat. Nah, hal itu yang dialami oleh Habakuk. Bagaimana Habakuk harus bergumul percaya kepada Tuhan sekalipun belum melihat, sekalipun saat dia berdoa. Di pasal 3 ini di sana ditulis doa Nabi Habakuk. Jadi dia menyatakan doanya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia menyatakan bahwa walaupun kenyataan pahit, kenyataan kecewa di depan mata saya tidak mungkin harus berdiam diri. Saya harus melakukan tindakan karena saya percaya kepada Tuhan. Habakuk menyatakan iman dalam doa-doanya kepada Tuhan. Termasuk di ayat 17-19, bagaimana dia mengungkapkan kekuatan imannya kepada Tuhan. Saya akan mengajak kita bagaimana Habakuk ini memiliki rasa percaya yang begitu sabar, menunggu bagaimana Tuhan akan bekerja melalui Habakuk. Yang pertama, di ayat yang 19. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi perwujudan pernyataan kata-kata iman dari seorang Habakuk, Nabi Habakuk, di hadapan Tuhan, dan dia nyatakan juga doanya di hadapan Tuhan dan di hadapan umatnya. Yang pertama ini adalah bagaimana Habakuk yakin bahwa Tuhan pasti menyelamatkan. Yang pertama, Habakuk yakin bahwa Tuhan pasti menyelamatkan. Saudara, di dalam terjemahan lain, di ayat yang ke-18 ini ditulis, aku akan gembira selalu sebab Engkau Tuhan Allah penyelamatku. Nabi Habakuk dalam terjemahan lain menulis bahwa aku akan gembira selalu. Saudara, ini hal yang berat karena kenyataan di depan mata ini gak enak. Saya membayangkan yang di PHK yang hari ini saya baca, saudara, karyawan-karyawan dari Ruang Guru, ya, aplikasi Ruang Guru yang terkenal ini, ratusan yang di PHK secara segitu ya cepat. Saya membayangkan itu, kalau saya membaca saja, waduh, kok semakin banyak ini karyawan yang di PHK akibat krisis global ini. Apalagi yang menerima PHK, saudara. Mungkin kenyataannya pahit, mungkin dia tidak menduga bahwa akan di PHK, tapi mungkin dia sudah menduga
perusahaannya akan mem-PHK beberapa karyawan yang mungkin akan deg-degan siapa nih yang akan di-PHK gitu. Nah itu pasti akan menjadi kenyataan yang pahit, saudara. Sesuatu yang mengecewakan bisa karena itu menjadi harapan hidupnya, tapi ternyata diambil, dilepaskan begitu saja. Nah itu mengecewakan. Tetapi Habakuk di sana mengatakan bahwa aku akan gembira selalu. Ini seperti paradoks atau kebalikan. Orang kecewa, tapi kita disuruh gembira. Nah ini berat, saudara. Ya kenyataan pahit. Contohnya saja kalau misalkan kita berdoa hari ini mungkin ingin berkat atau ingin sesuatu, ingin beli sesuatu, saudara sudah dikumpulkan. Tapi ternyata tidak diberi, malah tidak ada jalan. Misalnya belum ada jalan yang Tuhan tunjukkan, kita disuruh bergembira, saudara, itu susah. Padahal itu kebutuhan pokok, misalkan hanya untuk makan contohnya, atau di dalam pekerjaan kita membutuhkan sesuatu yang penting, yang vital, tapi ternyata tidak ada. Nah, saudara, Habakuk di sini menyatakan bahwa aku akan gembira selalu. Ini memang tidak mudah. Nah, mengapa Habakuk berkata bahwa aku memilih untuk gembira, aku memutuskan untuk bersukaria? Dalam bahasa Inggris di sana dikatakan joyful, artinya ada penuh sukacitanya. Saya memilih untuk penuh sukacita. Saya memilih untuk penuh dengan sukacita, sukaria, bergembira. Di sana bersorak-sorak itu gembira yang meluap, saudara, yang joyful, yang penuh sukacita. Saya membayangkan Habakuk ini aneh ya. Orang kok sebelumnya dia melihat bahwa saya gak melihat itu pohon ara berbunga, saya gak melihat itu pohon zaitun tumbuh, malah hasilnya mengecewakan, kambing domba dalam kurungan. Seperti itu dia menyatakan, tapi kok dia memilih gembira. Saudara, apa yang diyakini oleh Habakuk saat itu? Di sana dikatakan bahwa sebab Engkau Tuhan Allah penyelamatnya Habakuk saat itu, dan juga untuk kita saat ini. Jadi dia meyakini bahwa Allah itu menyelamatkan. Saudara, menyelamatkan kalau kita melihat bukan hanya bicara secara jiwa, tapi menyelamatkan kondisinya. Habakuk saat itu melihat orang fasik kok dibebaskan, melihat orang-orang yang gak mengenal Tuhan, yang hidupnya sembarangan kok dibela sama Tuhan, kok mereka hidupnya mujur-mujur saja. Saya yang sungguh-sungguh, saya benar-benar berdoa, saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, saya bekerja baik-baik, tapi saya tidak mendapat apa yang saya doakan. Saudara, Habakuk meyakini bahwa Tuhan Allah menjadi penyelamat. Nah, sebagai dewasa muda, sebagai jiwa-jiwa muda, orang-orang tua yang berjiwa muda di tempat ini, kita bersama-sama belajar. Setiap orang memiliki pergumulan dan setiap orang menantikan janji Tuhan. Masing-masing dari saudara, masing-masing dari saya juga kita memiliki hal yang kita doakan di hadapan Tuhan, kita menanti, atau bahkan kita menghadapi kenyataan pahit di depan saat ini, di dalam pekerjaan saudara, di dalam studi perkuliahan, atau di dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga. Kita menghadapi sesuatu yang mungkin menyakitkan, yang gak enak, tapi kita harus tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan Allah itu akan menyelamatkan, dan itu menjadi alasan untuk kita bersukacita. Kalau saat ini alasan kita bersukacita karena doa kita dijawab oleh Tuhan, kalau alasan kita penuh sukacita karena doa kita dikabulkan oleh Tuhan, saudara, itu hal biasa. Semua bisa melakukannya. Kita sukacita, kita bahagia karena saya diberi apa yang Tuhan beri. Mungkin gak hari ini, besok ya Tuhan menjawab. Itu sesuatu yang biasa kalau kita bersukacita. Ya walaupun itu mujizat ya, kita berdoa tapi Tuhan sudah menjawab mujizat. Namun bagaimana kalau sampai saat ini saudara dan saya berdoa, bergumul, atau menghadapi kenyataan pahit, dan kita memilih bersukacita karena kita memiliki keyakinan Tuhan pasti menyelamatkan dari kondisi situasi pahit yang kita alami. Kita diberikan kekuatan untuk menanggung, kita diberikan kekuatan untuk melangkah, kita diberikan kekuatan untuk bersukacita. Nah, itu adalah bukti bahwa Tuhan masih menyelamatkan kita. Jadi menyelamatkan bukan hanya berbicara Tuhan sudah mengabulkan doa-doa bagi saudara dan saya, tetapi kita diberikan kekuatan untuk melihat dan menghadapi kenyataan pahit depan. Ini adalah bentuk Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Habakuk ini memiliki kesabaran dalam percayanya kepada Tuhan. Yang kedua, di ayat yang
membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Yang kedua ini, Habakuk meyakini bahwa Tuhan memberi kekuatan. Saudara, kadang-kala kita yang muda-muda ini kita bisa sukacita, bisa kuat kalau kita memiliki support system. Support system bisa teman, bisa saudara, orang yang kita kasihi, atau materi yang menjadi support system kita. Apa saja bagi saudara, itu bisa menolong kita untuk semangat ya. Jadi misalnya anak muda, biasanya saya kan semangat nih karena saya punya partner nih dalam melayani. Saya lancar-lancar saja, bensin lancar, kendaraan lancar, itu menolong untuk kita semangat. Tapi Habakuk di sini saudara mengingatkan bahwa sumber kekuatan itu datangnya dari Tuhan saja. Habakuk tidak akan menulis Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dia tidak akan menulis itu kalau dia tidak meyakini bahwa satu-satunya penyelamat dan sumber kekuatan adalah Tuhan Allah. Kalau misalkan ada yang lain, misalkan umatnya yang menguatkan Habakuk, ya Habakuk akan berkata tidak akan menulis Tuhan kekuatan. Ini kenyataan yang dihadapi Habakuk berat. Namun dia meyakini bahwa saya mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya sore hari ini atau hal yang kita alami sebelumnya? Kita mendapatkan kekuatan dari mana? Dari semuanya lancar saja. Kita berdoa keuangan lancar, aman semuanya, tagihan-tagihannya lancar. Terus pekerjaan juga lancar. Kita menjadi semangat. Tapi seringkali jangan sampai dilupakan bahwa sumber kekuatan menjalani hari demi hari adalah Tuhan. Apalagi sedang mengalami pergumulan, saudara. Kalau misalkan berita-berita akhir-akhir ini itu banyak sekali generasi-generasi muda atau orang-orang yang muda dewasa juga beberapa, mereka ini mengalami stres. Gak sedikit yang bunuh diri, gak sedikit yang memilih mengakhiri hidupnya, bahkan membunuh orang-orang yang menyakiti, saudara. Mereka kecewa, sakit hati, gak terima, melakukan pembunuhan. Ini banyak sekali akhir-akhir ini. Terus kecewa karena disakiti, ngomongnya kasar, mangkal gak terima, orang tua jadi korban, temannya jadi korban. Nah, ini meluapkan emosi. Sekalipun dia tahu bahwa itu salah, setidaknya emosinya lega, dipuaskan. Itu salah, saudara. Karena pergumulan yang berat, sakit hati gak kuat. Itu akhirnya mereka memilih untuk melakukan supaya emosinya ini terluapkan. Nah, saudara, bagaimana dengan Bapak Saudara dan saya? Kalau kita menghadapi situasi yang menyakitkan di depan mata, kita difitnah orang, ya, dalam pekerjaan saya bekerja baik-baik, diomongkan orang. Saya sudah melakukan sesuai dengan aturan, masih diomongkan orang. Ya, dalam pelayanan contohnya saudara mungkin masih ada yang iri atau nggak suka di dalam pelayanan atau dalam pekerjaan dan hal apapun yang kenyataannya nggak enak, yang saudara tidak inginkan terjadi tapi terjadi dan dialami. Pertanyaannya adalah, apa saudara masih mengakui bahwa Tuhan itu sumber kekuatan dan sumber penyelamat? Kalau saat itu masih emosi, kalau biasanya ya namanya manusiawi lah. Kalau sesuatu yang gak enak ya pasti kita refleks spontan, ya pasti emosi saudara ya. Saya pun juga demikian masih emosi. Tapi kembali kita disadarkan bahwa kita ini umat-umat Tuhan. Kita ini memiliki pengharapan dalam Tuhan, saudara. Bukan pengharapan kepada manusia. Kita memiliki pengharapan Tuhan. Tuhan itu segala sesuatu, sumber segala sesuatu. Jadi ketika Bapak Ibu mulai dikuasai emosi, amarah, sakit hati, kecewa, menerima ketidakadilan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam hal apapun, saudara kembali mengingat bahwa saya tadi emosi, saya tadi itu marah. Ya, saya tahu saya tidak boleh lagi, saudara. Ya, kembali kepada Tuhan. Menyakini bahwa Tuhan itu sumber kekuatan. Habakuk bisa menjadi kecewa, Habakuk bisa marah. Habakuk awalnya meluapkan emosinya, nggak adil loh Tuhan. Kok orang-orang itu dibiarkan saja? Bapak Ibu Saudara melihat orang lain misalkan contohnya, kok dia enak ya? Padahal dia itu kalau kerja di kantor itu curang contohnya, suka korupsi contohnya, atau seenaknya sendiri dengan waktunya. Kok masih lancar-lancar saja? Jadi seringkali kita mengalami iri atau nggak terima. Dia diberkati Tuhan, langkah hidupnya selalu sukses berhasil. Kok saya enggak ya? Kok dia kayak lancar aja?
membuat saya sakit hati atau marah atau iri, saya meyakini bahwa Tuhan menyelamatkan saya dan Tuhan akan memberikan kekuatan saya untuk menghadapi kenyataan pahit itu. Saudara, ini menjadi doanya Habakuk di hadapan Tuhan. Dan seorang yang mengalami pergumulan memilih doa kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang baik, keputusan yang baik. Saudara dan saya mengalami pergumulan apapun, sulit apapun menghadapi isu-isu resesi 2023, isu-isu ancaman penyakit apapun yang tersebar 2023, saudara. Saudara, yakini bahwa kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Walaupun secara manusia ya tidak terbatas, ya kita manusia terbatas. Kita nggak tahu nanti ke depan, kita mungkin, waduh saya belum nabung ini, belum siap-siap nih menghadapi isu-isu resesi atau hal yang lain. Saya nggak tahu nih kerjaan saya. Saya memiliki saudara di Jakarta, kakak saya memberikan pesannya lucu saudara, seperti ini. Ya nanti 2003 harus rajin nabung ya, harus rajin nabung. Pikir saya kok tumben memberikan pesan rajin nabung. Memang kan sudah menabung sedikit-sedikit, tapi ya pokoknya kalau nggak butuh-butuh nggak usah beli. Kalau misalkan kebutuhan pokok beli saja. Tapi kalau misalkan lagi kepingin, bedakan kebutuhan dan keinginan. Itu dipesan. Padahal tidak pernah memperhatikan memberi pesan ini sepele pesannya, tapi benar-benar. Ternyata dia menceritakan di pekerjaannya, saudara. Pekerjaannya itu dinaungi oleh kayak investor asing gitu ya. Bismalis satu yayasan dinaungi oleh perusahaan asing. Nah dia bercerita, kakak saya bercerita bahwa ini dia sudah cabut nih investor yang orang-orang asing yang menanam saham ini sudah mulai cabut. Mereka sudah meninggalkan Indonesia. Beberapa mereka sudah mulai mundur, gak mau lagi menanam saham atau menjadi investor di Indonesia. Kecuali mungkin India dan negara Korea. Tapi yang barat seperti Amerika dan lain-lain mereka sudah tidak mau lagi di Indonesia. Nah saya tanya lah, apa ada pengaruhnya? Sangat akan mempengaruhi, pasti nanti karyawan-karyawannya akan banyak dan PHK pasti banyak. Ternyata benar saudara. Dan ini menjadi pesan bahwa oh iya ya, kalau misalkan kakak saya mungkin bisa jadi ancaman PHK juga atau diberhentikan dari pekerjaan, bisa jadi karena berhubungan dengan orang asing, jadi mereka berhenti untuk menanam menjadi investornya, pasti akan berpengaruh, sangat berpengaruh. Dan itu harus menyiapkan jauh-jauh hari. Selain menyiapkan diri dengan kekecewaan yang akan dihadapi, saudara, harus kembali kepada Tuhan. Oh ya, Tuhan sumber kekuatan yang menyelamatkan. Menyelamatkan Tuhan mungkin tidak harus dijawab doanya. Menyelamatkan Tuhan mungkin tidak harus ditolong, diberikan berkat saat itu juga. Tapi diberikan kekuatan, saudara, untuk menghadapi kenyataan di depan. Itu juga bukti bahwa Tuhan menyelamatkan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama belajar bagaimana di dalam ketidakpastian, dalam kenyataan pahit yang kita hadapi, atau sesuatu yang saudara tidak harapkan terjadi, tidak diinginkan terjadi di depan mata, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dalam apapun saat ini yang saudara geluti. Saudara yakini seperti Habakuk menaikkan doa di hadapan Tuhan. Tuhan menjadi satu-satunya penyelamat dan sumber kekuatan. Sehingga Habakuk mampu berkata bahwa kakinya bisa seperti kaki rusa berjejak di bukit-bukit, tegap. Di bukit-bukit itu tetap dapat melewati itu dengan tegap. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya sampai hari ini? Jadi kesulitan apapun yang saudara hadapi, apalagi jiwa-jiwa muda, banyak sekali gejolak-gejolak, problema, pergumulan yang didoakan sekian lama, yang dinantikan sekian lama. Apakah masih bisa sabar untuk percaya kepada Tuhan? Atau saudara mau melepaskan kesabaran itu? Saudara, saya mau memberikan kesimpulan begini. Bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan adalah sabar. Ketika Bapak Ibu sabar, saudara sabar, itu adalah juga salah satu bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita sabar di dalam menghadapi segala situasi, sabar di dalam penantian kepada Tuhan, itu juga menjadi bukti bahwa saudara percaya kepada Tuhan. Jadi kalau misalkan nanti di dalam penantiannya sudah mulai gak percaya, sudah mulai hilang harapan, mungkin perlu dipikirkan lagi apakah saya sudah menjadi tidak sabar dengan janji Tuhan. Amin. Boleh saya mengajak untuk menaikkan satu pujian?
bersyukur sebab Tuhan menjadi satu-satunya penyelamat yang menyelamatkan kami. Bukan hanya menyelamatkan jiwa kami dari dosa, tetapi menyelamatkan kami, memberikan kami kekuatan untuk menghadapi segala situasi yang tidak pernah kami harapkan, Tuhan. Situasi yang tidak membuat kami tenang, situasi yang membuat kami kecewa dengan keadaan. Buat kami meyakini Tuhan satu-satunya sumber kekuatan, buat kami meyakini Tuhan satu-satunya yang menyelamatkan jiwa kami, sehingga kami mampu melangkah bersama dengan Tuhan ke depan. Apapun Tuhan yang kami hadapi di depan, pergumulan, persoalan, atau apapun di dalam setiap usaha pekerjaan kami yakini Tuhan Engkau menyelamatkan dan membela kami. Engkau menolong dan memberikan kesanggupan untuk berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap dewasa-dewasa muda di tempat ini, kami yang terus merindukan Tuhan, buat kami boleh sabar percaya akan janji Tuhan. Ketika kami memilih sabar, kami yakin bahwa kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Serahkan kepada kami bersama pengurus dan tempat ini mengucapkan terima kasih yang sudah menyampaikan firman yang indah pada malam hari ini. Mungkin ya banyak yang berkata bahwa ketika itu Pak Jokowi pun mengatakan gelap, ya, gelap ya. Tapi kita ini adalah Tuhan, ya. Dia mempunyai kekuatan dari firman yang kita sampaikan. Kita tak perlu khawatir ya. Biarlah dunia mungkin gelap ya. Kita adalah anak terang. Biarlah kita menjadi terang di antara kegelapan itu. Amin, saudara ya. Terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan itu. Dengan visi-visi yang baru. Saya melihat pengumuman ya tentang ibadah di tempat ini. Besok hari Minggu ada raya jam 8 pagi dimulai. Setelah diundang untuk hadir dalam ibadah minggu ini ya. Juga hari Minggu ini sudah dibuka ya, kelas sekolah minggu ya, jadi supaya di ponakan anak atau apapun bisa diajak ya pada hari Minggu untuk menerima pengetahuan tentang firman Tuhan ya sejak ini. Juga jemaat diundang untuk hadir dalam pemuritan yang diadakan setiap Kamis terakhir secara onsite ya, itu tatap muka di tempat ini ya, jam 7 sampai jam 8 malam. Ini adalah baru dilakukan ya, karena kita sama-sama datang, sama-sama kita dimuridkan untuk lebih mengenal iman Tuhan sebagai bekal kita. Juga sebagai pengumuman protokol kesehatan tetap diperlakukan ya, di gereja ini ya, yaitu mencuci tangan sebelum masuk, ada suhu, tetap memakai masker ya, kecuali yang soliditas dan yang menyampaikan firman ya, karena jaraknya jauh ya. Saya juga duduknya nggak pindah-pindah sebenarnya, tetap kita jaga jarak ya. Nah, kita juga mungkin COVID sudah seberapa menakutkan ya, tapi trennya makin naik ya sebenarnya. Jadi kita tetap harus menjaga ya, jangan sampai kita terkena ya. Juga waktu pulang juga dengan tertib, kita bergiliran hingga jadi bola-bola. Nah, kita tetap kita lakukan, tetap kita berdoa ya, minta kemurahan Tuhan untuk menyertai dan melindungi kita dimanapun kita, kemanapun kita pergi. Immanuel. Nah, kita akan memberikan bersama meja Tuhan. Kita akan bersamanya. Sebenarnya kita akan sama-sama berdoa. Dan bersyukur ya Tuhan atas berkat firman-Mu pada malam hari ini yang sudah memberkati kami. Baca salam dan kami berikan yang terbaik Tuhan baca di tempat ini. Tuhan berkati biar bersama tidak digunakan untuk puja Tuhan tempat ini untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Kami yakin Tuhan berbelas dan berlipat kali ganda. Dalam wujud segala doa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberikan firman Tuhan bahwa kita tidak perlu takut ya saudara ya, karena Tuhan adalah jaminan kita semua. Puji dengan kami yang telah ditebus darah yang kudus.
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan senantiasa memberkati umatnya yang tetap sabar dan percaya kepada di dalam menanti janji Tuhan. Setiap orang percaya pasti menghasilkan buah kesabaran. Oleh sebab itu Tuhan pimpin kami terus dan kami rindu untuk semakin mengenal Engkau sehingga kami boleh mengerti rancangan-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh mengerti setiap kehendak-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami di dalam menjalani kehidupan kami sebagai orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, senantiasa menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati di dalam studinya dan juga memberkati dalam tugas-tugasnya, baik itu di Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya ataupun sebagai di gereja Jemaat Sabahan, dan juga di dalam setiap perkumpulan pengharapan yang kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan dan Tuhan senang lengkapi terus dengan kuasa urapan daripada-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati yang mengantar, yaitu saudari Sarah di dalam tangan Tuhan di dalam masa studinya. Tuhan memberikan hikmat sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Dan Tuhan selalu memakai dalam kerinduannya untuk menjadi pelayan Tuhan. Tuhan lengkapi terus dengan kuasa dan juga hikmat-Mu dan seluruh kelengkapan daripada-Mu untuk memakai hamba-Mu ini untuk dimanapun Tuhan akan pakai. Dan kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan pada sore malam hari ini, baik itu WR, singer, pemain musik, asal, multimedia, sound system, ataupun bagian ada yang menjalankan persembahan. Tuhan memberkati mereka di dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pendidikannya, di dalam kehidupan keluarganya. Tuhan memberkati. Kami percaya bahwa orang yang berjerih lelah, rindu untuk melayani Tuhan, senantiasa Tuhan akan memberkati. Dan juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sudah hadir di tempat ini. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan memberkati di dalam pekerjaannya, Tuhan memberkati di dalam studinya, dan Tuhan memberkati dalam segala aktivitasnya. Terima kasih Tuhan, dan inilah dari kerinduan kami. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini tidak hadir. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan memberkati, mungkin mereka sakit, Tuhan memulihkan kesehatannya. Mungkin mereka berada di luar kota, Tuhan lindungi di dalam perjalanannya sehingga boleh kembali ke tempat ini tanpa kurang suatu apapun dan boleh bersekutu dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, dan kami senantiasa menjadikan kerinduan kami untuk kota Surabaya ini. Biar kota Surabaya menjadi kota yang sejahtera, aman, dan memakmurkan kami sebagai warga kota Surabaya sehingga kami boleh cukup pangan, sandang, dan papan. Dan kami juga tidak ada ketakutan, orang boleh berusaha dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi PHK di kota Surabaya ini. Dan juga kami berdoa untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan, orang boleh meramal kesulitan demi kesulitan, tapi kami percaya bahwa kami bersama dengan Tuhan di dalam penyertaan Tuhan.
janji Tuhan ya dan amin. Dan kami senantiasa belajar untuk menjadi perangku di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kami tidak akan tergoyahkan dan ajar jemaat Tuhan umat ini untuk senantiasa berpegang teguh untuk menjalankan setiap panggilan Tuhan terhadap pribadi jemaat Tuhan ini untuk tetap bersinar di tengah-tengah kegelapan masyarakat sekitar dan dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi kehendak kami, dan kami bersyukur telah memimpin ibadah kami pada sore hari ini dari pertengahan hingga akhirnya. Dan sekarang kami akan pulang untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang berada di surga, segala nama Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah menyinari dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberkati pendidikan saudara. Tuhan memberkati kehidupan keluarga saudara. Tuhan memberkati pekerjaan saudara, dan Tuhan memberkati kesehatan saudara semua. Oleh sebab itu, angkat tangan saudara semua untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa di kerajaan surga, kecintaan Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan di dalam Roh Kudus menyertai saudara semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur serta menutup ibadah dewasa muda hari ini. Haleluya. Amin.